Baik, selamat datang semuanya. Apa kabar semuanya? IHS Indonesia. Hari ini kita di hari Kamis, tanggal 27 Mei, tepat pukul 3 mungkin ya. Kita akan memulai sesi ID Live terbaru kita. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada Pak Gideon dan juga Pak Robert. Halo. Di sini. Ya, selamat sore. Hai ya. Ya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat. Oh, ayo, thank you ya. Thank you ya. Kita juga ditemani oleh dua narasumber terbaik kita di struktur IHS khusus untuk bahasa Inggris. Tapi tema kita saat ini kita mau mengucapkan sekali lagi selamat datang bagi mahasiswa baru IHS yang sudah bergabung maupun belum bergabung ya. Beberapa memang sudah hadir di kampus IHS karena kita memang sekali lagi sudah memulai agenda mahasiswa baru, yaitu adalah English Fluency Practice yang sudah dimulai di hari Senin kemarin 24 Mei 2021. Jadi kita masih menunggu beberapa teman-teman kita lainnya yang akan bergabung atau belum bergabung bersama IHS ya. Nanti untuk tema kali ini selain kita selamat datang kepada teman-teman baru, kita akan membahas sedikit tentang kegunaan dari bahasa Inggris ya. Dan juga English Fluency Practice bersama IHS itu seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih lengkap dan lebih detail bersama Mr. Robert Stephen dan juga Mr. Gideon. Ada juga nanti satu narasumber kita, ada Ibu Ineke yang nanti akan secara khusus membahas mengenai agenda mahasiswa baru, kemudian ada fasilitas-fasilitas apa yang didapatkan apabila kalian menjadi mahasiswa IHS, dan kemudian ada kegiatan mahasiswa baru selain pembelajaran ya, pastinya ada juga. Nanti akan dibahas secara lebih lengkap dan lebih detail bersama Ibu Ineke atau Ibu Ike. Oh ya, by the way, kita sekarang ada di salah satu ruang restoran di kampus IHS, salah satu fasilitas praktek kita. Bahkan di sebelah kita sedang ada praktek juga bersama Chef Puguh. Saya tadi sempat berbincang bersama Chef Puguh juga. Ada praktek untuk pembuatan soft roll, hot roll, puff pastry, dan juga Danish pastry. Jadi artinya di IHS kita sudah membuka secara offline atau khusus untuk di praktek ya, sudah ada juga. Mungkin nanti akan kita ajak bergabung melihat-lihat sebentar untuk praktek di sebelah. Jadi nanti apabila kalian mendengarkan suara-suara mesin atau apa, itu di sebelah ada praktek bersama Chef Hugo. Baik, segera kita mulai untuk tema kita bersama Mr. Robert dan Mr. Gideon mengenai, kita bahas lebih lanjut mengenai bahasa Inggris ya. Kenapa bahasa Inggris itu apa ya, masih sering menjadi momok nih Pak Robert, Pak Gideon ya, untuk teman-teman nih. Beberapa kalau kita ketemu sama mahasiswa baru atau mungkin anak-anak yang masih kelas 12 di SMA maupun di SMK, jadi bahasa Inggris itu masih seperti momok bagi mereka. It's like a horror movie, it's like a monster for them ya. Jadi entah kenapa mereka takut dengan bahasa Inggris, tapi sebenarnya bahasa Inggris itu seperti apa dan seberapa penting sih bahasa Inggris itu bagi mereka kelak untuk kedepannya nih, gimana? Bahasa Inggris itu sebenarnya nggak susah ya. Kalau dari pengamatan saya selama saya mengajar, dari pengalaman saya mengajar, selama saya intens berhubungan dengan bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris itu nggak susah. Jadi teman-teman yang mengatakan bahasa Inggris itu susah, sebenarnya itu karena mindsetnya sudah skeptis dulu ya. Skeptis dalam artian sudah terbentuk seperti itu dulu dari awal. Kenapa? Karena memang polanya kita belajar bahasa Inggris itu kalau di sekolah, kemudian di formal education itu memang saya katakan kurang tepat. Kenapa? Karena yang kita pelajari atau cara kita belajar itu cenderung hanya pasif. Jadi cenderung hanya pasif dalam artian yang kita lakukan ya hanya membaca teks, kemudian habis itu kita mengerjakan soal mungkin di LKS, habis itu dikumpulin ke teachernya, seperti itu Pak Andri. Jadi nah itulah mindset yang sekian tahun terbentuk di antara para student yang akhirnya datang ke sini. Mereka banyak mengatakan bahwa bahasa Inggris itu susah. Kenapa? Karena mindsetnya sudah terbentuk seperti itu. Nah padahal kalau kita belajar bahasa Inggris dengan strategi yang kita terapkan atau dengan cara yang kita terapkan, nanti bahasa Inggris itu
nggak akan susah gitu loh, karena bahasa itu adalah sebuah habit ya. Habit itu artinya kebiasaan, jadi semakin sering kita gunakan, semakin sering kita berhubungan dengan bahasa itu akan mengalir dengan sendirinya. Jadi nggak harus effortnya nggak terlalu yang wah bahasa Inggris tuh kayak tadi Pak Andri bilang ya momok gitu ya. Ya tapi memang itulah kenyataannya di masyarakat kita seperti itu. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut terlebih dahulu tentang bahasa Inggris ini gitu loh. Mungkin Robert, you would like to add something? Well, what I can add is about the importance, because as Pak Andri asked this, why is English so important, or how important is it, right? Yes. How important is it? Well, of course it's important. It depends how much you care about, and it depends what you want to do. But for 99% of people, it will really benefit your life. It will benefit your career. It will benefit your future. And there are so many things that it will open the door. English itu bisa buka pintu untuk semua kesempatannya. Banyak kesempatan. Travel itu salah satu. Mungkin kamu mau kerja di sini, karir di sini di Indonesia, tapi mau jalan-jalan luar negeri, ya susah kalau nggak ada bahasa Inggris sama sekali. Iya betul. It's very important for communication antar orang dari beda negara, karena kalau orang Spanyol ketemu sama orang Cina ya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris pasti. Jadi semuanya tentang mindset ya sebenarnya ya. Yes, exactly. It's all about mindset ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apabila nanti kalian bergabung bersama kita di IAS Indonesia. Ada bapak-bapak ini yang nanti akan membantu kalian secara bagaimana penggunaan bahasa Inggris dengan lebih mudah dan cara yang tepat untuk menghadapi bahasa Inggris secara ini ya, secara lebih mudah supaya kalian bisa pelajari juga ya. Kita mempunyai step by stepnya dan juga prosesnya ya pastinya ya, Bapak ya. Di sini. Baik, ada salam nih dari Anthony. Anthony ini berarti alumni ya, Audis ya. Alumni kita Anthony, apa kabar? Halo, Anthony. Mungkin join juga di IG Live kita. Saya tahu nih Anthony nih, mungkin teman-teman yang juga join juga. Anthony ini adalah alumni kita yang sekarang di Pramugara, menjadi Pramugara Lion Air ya. Gitu tahu juga ya. Anthony juga salah satu peserta didik terbaik di IHS waktu itu, dan saya sempat mengajar juga Anthony waktu itu. Jadi kuncinya memang, nah akhirnya waktu Anthony sudah bekerja sebagai flight attendant, dia sekarang di flight attendant di Lion Group. Anthony bilang sama saya, Sir, memang yang paling penting sekarang adalah bahasa. Jadi kuncinya bahasa. Mau skill apapun, kalau kita nggak bisa ngomong, ya it's useless gitu. Anthony bilang. Jadi kuncinya memang yang paling penting itu adalah di bahasa. Nah bahasa internasional yang paling biasa kita pakai yaitu bahasa Inggris. Ya bukan berarti dalam hal ini saya mempromosikan bahasa Inggris karena saya bekerja di dalam bidang ini, enggak, tapi memang this is the fact. Jadi ini fakta, dan dimanapun kita pergi, ketika kita bisa minimal menguasai satu bahasa atau bahasa Inggris itu tadi, it will be much easier for us to communicate with other people from around the world. Karena memang bahasa Inggris saya katakan di sini sudah menjadi bahasa yang biasa, jadi bukan bahasa yang wah lagi. Hampir semuanya engage atau berhubungan, bersentuhan dengan yang namanya bahasa Inggris seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini merasa takut untuk berbahasa Inggris, sekarang mindsetnya dirubah aja. Bahasa Inggris is very easy for us to learn actually, if you know and if you build the right mindset, I think. Yeah, you need to make effort though. Yeah, for kamu sure. nggak boleh duduk aja dengan terus dengan ajaib fluent ya. Magically come from above ya. Teman-teman coba lihat juga, perhatikan juga ya bahwa si Robert ini dia juga belajar bahasa Indonesia. Yes, ya exactly. Kan? Ya, sama juga seperti kalian juga mungkin dari bahasa Indonesia belajar bahasa Inggris ya. Seberapa susahkah bahasa Inggris buat kalian?
mungkin pertanyaannya bisa dibalik juga, seberapa susahkah untuk para orang asing belajar bahasa kita, bahasa Indonesia? Yes. Sebetulnya Robert Yes. juga isi-isi aja untuk bahasa Indonesia ya. Yes. Betul, Robert. easy. Oh, di sini. But saya di sini ya. Iya, iya. You did some effort, right? You did some effort to learn. Oh yeah, bahasa. I had to because I studied in class. Yeah. I went to class just like you know, with other student learning bahasa Indonesia as a foreign language, and of course we have to talk to each other. Like kalau kita nggak ngomong satu sama lain, kita nggak bisa tambah vocabulary, nggak bisa tambah berani ngomong kalau cuma ngomong sama aku sendiri. Yes, So, exactly. Yeah, we gotta use our friends, use our co-workers, our family for the practice, you know. Kalau kita effort sendiri saja ya mungkin nggak cukup. Kita harus praktis sama orang lain. Iya. Ya. Jadi manfaatkan kesempatan sebesar-besarnya. Jadi kamu juga bisa memanfaatkan Robert juga, teman-teman. Jadi apabila kamu nanti hadir di kampus IHS ini, Robert will be available 24 hours ya. Apa itu? Bimbingan ya. Empat itu ya. Ya, buka 24 jam ya. Mungkin kalian bisa bercakap-cakap di luar kelas pun juga. It's okay ya Robert ya? Nggak apa-apa. Saya selalu bilang di kelas. Mau di kelas WhatsApp mungkin ya, 24 hours available. Kalau baterainya nggak mati. kalau ada pertanyaan apapun bisa tanya langsung. Kemarin ada sih satu anak yang sedang di OJT mau ngurusin CV, mau improve apa yang dia masukkan ke resumenya, biar nanti kalau dia apply for job, cari kerja di dimanapun dia cari kerja, dia mau CV-nya atau resumenya bagus sekali. Jadi dia minta advice, minta saran nasihat dari saya dan saya memberikan input. Yeah, but still Anything like that. try to use English ya. Jadi kalian belajar bahasa Inggris juga, meskipun Robert bisa bahasa Indonesia, bukan berarti terus kalian menggunakan bahasa Indonesia juga kan, terhadap bapak-bapak di sini juga kan. Yeah, Jadi tetap Pura-pura use your English juga. Apapun itu ada kesempatan di situ. Baik, di sini Anthony menjawab kita nih, Pak Gideon nih. Oke. That is agree that English is very important. Ya, artinya iya. itu Ya, bahasa Inggris kita salah dapat- satu yang memang kita dapat. membawa Iya. Anthony sampai dengan ke karirnya sekarang. Buktinya Iya, dia iya. bisa menjadi pramugara Lion Air ya. Exactly. Mungkin dari awal seleksi pun bahasa Inggris sudah merupakan sangat penting sekali. Iya, iya. Waktu interview bersama perusahaan mungkin bahasa Inggris, I think it's a must ya. Iya, Wajib iya. ya. Pramugara ya wajib. Ya, Ya. exactly. Jadi di sini nanti kita belajar bahasa Inggris itu tidak lagi mengenal yang namanya mekanisme tes tertulis ya. Jadi kalau di IHS ini teman-teman tidak akan mengerjakan tes tertulis seperti zaman kita waktu di SMA atau SMP, kemana SMK seperti itu, enggak lagi. Nah di sini kita fokus ke strategi di mana yang kita terapkan adalah practice, and practice. Because as Robert said that kita belajar teori, kita mengenal teori, kita mengenal knowledge-nya, pengetahuan tentang bahasa. Tapi kalau nggak praktek ya sama aja. Jadi yang dibutuhkan di sini yang paling utama adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari dalam konteks real, artinya kita praktek. Nah, bahasa Inggris atau semua bahasa saya pikir nggak cuma bahasa Inggris saja ya. Jadi semua bahasa itu yang paling penting adalah prakteknya. Jadi kalau kita belajar bahasa tanpa praktek ya it's nonsense for me and useless. Ya, ketika ditanya sama orang, do you know English? Yes, I know English. But can you speak English? Wait a minute. Atau mungkin kita cuma diam. Nah, seperti itu. Jadi harus ada effort juga dari teman-teman, dari kita semuanya. Kalau memang kita pengen bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Inggrisnya bagus, itu harus praktek seperti itu. Jadi tidak bisa dilepaskan dari yang namanya practice, because practice is the key to achieve the let's say the perfect things. Seperti itu Pak Andri kira-kira. Oke, jadi nanti akan ada banyak prakteknya juga ya. Jadi kalian tidak hanya dibantu secara teori, tapi pastinya praktek itu yang paling utama. Dan yang jelas langsung menghadapi
orang asingnya juga ya, native speakernya juga ada Mr. Robert Stetson, ini asli dari Skotlandia ya. Iya, Robert, ya. kalau Yeah, that's Native. correct. Scotland ya. That's correct. Yeah. We speak English first language. Yes, Dan exactly. sudah ada satu mahasiswa baru yang menjadi fan beratnya Robert nih atas nama Luke Aryani. Aryani, halo Ini mahasiswa baru nih 2021. Aryani, yes. Oke. Halo Mr. Robert dan juga Mr. Gideon. Ya, Satu lagi nih, halo, Aryani. Mr. Robert is very handsome katanya. Wow, let's go. Ya ini ya, Luke, ya. Yes, oke. I think she's mistaken. Mistaken. Ada satu lagi dari Rajendra Abraham sepertinya ya, Rajendra. Hai Mr. Gideon itu mungkin. Ya, Bisa di-say hi ya juga. Rajendra Abraham. Ya, saya ingat sih namanya, teman. Wajahnya agak-agak lupa Rajendra Abraham. Mungkin di IG kali ya, follow di IG mungkin ya Rajendra Abraham. Saya ingat namanya itu. Oke, halo Jendra. Ada juga mungkin mahasiswa baru yang bergabung di IG Live kita saat ini. Boleh apabila kalian mau tanya jawab langsung mengenai kelas bahasa Inggris nanti akan seperti apa, dan bahasa Inggris itu juga akan seperti apa buat kalian, khususnya buat karir ke depan ya. Nah itu ada suara-suara praktek itu kalau kalian mendengarkan juga ya. Jadi jangan khawatir, Kedengaran itu nggak adalah ya? praktek di ruang sebelah bersama Chef Kukuh tadi ya, sedang membuat pastry. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya nih. So do you think is that English is very easy for them Yes. untuk For sure. mahasiswa Yeah. baru atau untuk teman-teman ini? Yeah, What I do you think it will be easy if you want to learn, but if you don't want to learn, then it will be very difficult. Jadi akan kembali ke tadi ke minat kita. Jadi kalau misalkan memang kita ingin bisa, itu pasti akan mudah. Tapi kalau kita sudah skeptis dulu, waduh bahasa Inggris susah nih, ya selamanya akan susah kayak gitu. Jadi itu tergantung bagaimana kita membangun suatu mindset ya, pemikiran yang ada di kepala kita itu apakah membuat sesuatu itu menjadi mudah atau menjadi susah. Kalau memang kita sudah mengatakan bahwa bahasa Inggris susah, ya selamanya akan susah terus gitu loh. Jadi kembali lagi kalau bersama kita di sini memang bahasa Inggrisnya kita bikin sesimpel mungkin dan mungkin nggak serumit waktu di SMA SMK mungkin Robert nggak ngerti kurikulumnya di sini kayak gimana gitu. Cuman kalau di sini ya yang bisa merasakan kan kita semuanya gitu. Jadi saya pernah merasakan juga bagaimana belajar bahasa Inggris di Jogja. Seperti itu. Nah, fluency practice itu mungkin Robert bisa Iya, ya. fluency practice itu 1,5 bulan sebelum kita mulai semester biasa. Iya. Jadi ini English short course yang khusus English sebelum ada subjek lain. So fluency itu ada beberapa alasan yang kita ada program ini. Program ini ya pertama itu kayak untuk refresh mengingat apa yang kita belajar di SMA dulu, kayak bring it out again biar nggak langsung lupa, dan juga kayak untuk warm up sebelum kita mulai kelas full time di IHS. So ya ini mungkin 2-3 kali per minggu kayak casual ketemu sama teman baru di IHS. Make sure that we keep using our English, tetap pakai. Kalau kita nggak pakai ya itu salah satu cara yang kita gampang lupa. So selalu pakai bahasa yang sudah kamu belajar biar masih di sini. Ya kita harap itu bisa membantu kalian untuk nambah confidence, buka open up sebelum kamu mulai belajar full time di sini. Ya kita bisa offline di sini di kampus sudah boleh ke sini, sudah boleh ketemu sama teman seprogram dan teman-teman IHS kakak kelas juga di sini di kampus. Tapi juga bisa online. You can join from your bedroom. Tapi tetap pakai uniform ya, seragamnya wajib. So, jadi bisa dipastikan ya teman-teman ya bahwa nanti kalian bergabung bersama kami untuk bahasa Inggris, jangan khawatir. Kita sudah ada mentor-mentor yang luar biasa ini yang nanti akan mempermudah kalian dan juga menegaskan juga bahwa ini adalah Easy English ya. Easy English for you guys ya. Jadi kalian nanti akan mempelajari bahasa Inggris yang meskipun nanti
mudah, tapi bukan berarti gampang. Artinya kalian akan kita permudah untuk bahasa Inggris ya, secara mulai dari pembelajaran pertama di English Fluency Practice akan bertemu dengan mereka-mereka ini, dan nantinya kalian pastinya bisa berhasil juga seperti alumni-alumni kita yang memang sudah bisa berkarir sampai dengan ke dunia internasional ya. Baik, kita salam-salaman lagi nih. Rupanya banyak nih yang ada salam nih. Ada Ivan Rauf, alumni ya Ivan Rauf ya. Iya, Ivan. Halo nih. Halo, Ivan. Ketua SC, IAS dulu. Iya, Student iya. Committee, Saya Ivan ingat Rauf itu, ya. Ivan. Apa kabar Ivan Rauf ya? Sehat selalu ya, sukses juga. Ada Marlina Anastasia, Mr. Marlene. Robert, Marlene. dan juga Mr. Gideon. Ya, Ya, halo. Hai. Ini apa? Niece of Anthony. Iya, Marlene. Anthony's niece. Oke. Ada juga nih Umar Dhani Sapita apa nih? Umar Dhani, ada pertanyaan nih. D1 kalau mau lanjut D3 berapa tahun Pak? Tapi nanti akan kita jawab ya. Untuk saat ini kita fokusnya di bahasa Inggris dulu. Tapi jangan khawatir Mas Umar Dhani, nanti akan kita jawab juga. Ini masih banyak nih teman-teman nih yang salam-salam nih. Imam Nur, you look like Charles Bennington. Oh, ini So? saya pikir itu Chester Bennington ya, Chester. Linkin Oh, Park. Chester Ya, Bennington. sudah meninggal dia. The vocalist. Ya, udah pasti ya. Saya pikir itu Chester ya. Bennington. Saya pernah dengar itu. Oh, vokalisnya Linkin Park ya. Lumayan mirip ya. Charles Chester Bennington. Chester Bennington, ya. But when I first time saw you, you look like Valentino Rossi. Iya, karena pertama kali itu Italiano kan. rambut panjang itu. Yeah. Gondrong. A little bit long hair. Ada lagi nih, ada Indri. Elizabeth Indri. Hello Mr. Robert, hello Mr. Gideon, how are you? Yeah, we're Ada good. Muhammad Fikri juga kirim love nih. Udah di Padang. Fikri, oh dari Padang ya. Apa kabar Fikri? Ya. Iya. Sate Padangnya nih sampai sini nih. Ya, kalau rumah makan Padang banyak di sini. Sate Padangnya mungkin belum ada. Iya, Fikri. Tandi Esti, Mr. Robert, ada program TOEFL, biayanya berapa kira-kira? Nah ini kayaknya sudah Nggak ada. senior nih, nggak Aku full ada. time di sini. Hah? Iya. Belajar dulu di Kalau mau English belajar Fluency sama Robert harus Practice ya. daftar di IHS English dong. Fluency Practice saja belum ikut, nah, masa langsung TOEFL. Belajar dulu English Fluency Practice bersama Robert. Tadi kan anytime, ya, available 24 hours. Iya. Tetap Atau sama D1, Mr. Robert. D3 tidak Tandi apa-apa. Esti, it's okay. Pasti kamu saya, pasti kamu Pak Gideon. Setelah melewati Robert baru TOEFL. Atau melewati Pak Gideon dulu ya. Baik nih, kita ada di 30 menit sudah mungkin berjalan ya, hampir 30 menit. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang sedang bergabung, dipersilakan. Dan untuk sesi dari Mr. Robert dan Mr. Gideon mungkin bisa memberikan tips-tips khusus untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah. Mungkin yang belum bergabung di IAS ini, untuk teman-teman yang belum bergabung di IAS, baik yang di rumah, mungkin ada yang masih sekolah di SMA, mungkin di luar SMA juga, atau bagi teman-teman mahasiswa baru juga, secara gambaran umum nih, Mr. Robert, Mr. Gideon. Tips to use English or to learn English, easy English. Oke, Robert dulu. Oke, iya pasti ada tipsnya. Tapi ini enggak seperti aku bilang tadi, harus effort. You need to do it by yourself or with your friends, but ini beberapa tips yang saya siapkan tadi. Yang pertama itu, kalau suka nonton YouTube, coba carikan YouTube video maker yang dari Inggris, Amerika, dari Australia, yang mungkin bikin video yang menarik buat kamu, yang topik-topik yang kamu suka. Kamu nonton video seperti itu, pakai subtitle bahasa Inggris, CC-nya, closed caption-nya. Itu kamu doing two skill ya, kamu listening dan juga kamu reading, and you are doing it at the same time that you are watching something that you like, something that is interesting for you. Kamu suka, I don't know, makeup video, kamu suka skincare, kamu suka baju-baju, video games, sports, anything. There's obviously thousands of videos, millions of videos on YouTube, and YouTube is a great place to start. So
Jangan hanya nonton video dari orang lokal, orang Indonesia. Coba cari video creator dari luar negeri juga. Ini ya, yang tanpa subtitle Indonesia ya. Jadi Iya, langsung kalau ada subtitle Indonesia itu nggak ada gunanya. cheating. Nggak ada gunanya juga ya. Kalau nonton Kong versus Godzilla tapi nggak listening cuma reading, ya, malas. Jangan malas. Reading in English, you will do it. Okay, Aryani says she will do it. I trust you, Aryani. How about you, Gideon? Do you have any more tips? Iya, kalau dari saya mungkin tips yang paling sederhana itu sebenarnya adalah cobalah memahami style kalian masing-masing dalam belajar ya. Jadi kalau dulu saya belajar bahasa Inggris itu biasanya banyak dari pertama kali lagu karena saya suka musik. Nyedir lagu, kemudian setelah lagu habis itu pakai movie, jadi lewat movie. Kalau zaman dulu lebih susah Pak Andri, karena kita kalau lagu itu dulu nggak ada yang namanya jooks, nggak ada yang namanya player yang lain kan, jadi kita bener-bener dengerin dari kaset waktu itu, dan mungkin MP3, cuman liriknya kita browsing sendiri, ya kita browsing sendiri. Tapi sekarang kita sudah punya banyak aplikasi yang bisa dipakai, dan itu sangat bermanfaat sekali kalau misalkan kita mau belajar bahasa Inggris khususnya ya. Nah, banyak aplikasi yang masih kita bisa pakai. Nah, itu dari diri saya. Jadi misalkan apa yang kalian sukai seperti tadi Robert bilang, ya itu temukan aja passionnya atau interest kalian di mana. Kalau musik ya berarti lewat musik. Kemudian kalau movie ya tadi saya bilang movie itu mungkin ada subtitle bahasa Indonesia, tapi usahakan subtitlenya justru malah bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena kita sebagai orang Indonesia itu supaya tahu, oh aktor ini ngomongnya kayak gini, ini tulisannya kayak gini, nah kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari written formnya. Jadi dia ngomong apa, kemudian dari situ kita belajar benar-benar tulisan yang muncul di subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi bukan subtitle bahasa Indonesia, tetapi subtitle bahasa Inggrisnya dulu. Nah baru nanti setelah itu kita cari meaningnya dalam bahasa Indonesia seperti apa. Nah itu yang dulu saya lakukan. Terus sama satu lagi, jangan malas untuk mengumpulkan new vocabularies ya, new vocabularies. Jadi setiap vocabularies yang baru itu kita tulis, kita catat artinya dan kita pahami di situ. Dulu saya seperti itu. Jadi terutama vocab yang baru. Bukan berarti sekarang saya sudah I'm good enough in the vocabularies. No, I never say that because there are still so many new vocabularies out there. Jadi masih ada banyak vocabulary yang mungkin saya sendiri saat ini masih banyak belajar gitu. Karena memang sekali lagi apa yang Robert bilang tadi, that it needs effort. Jadi ini butuh usaha, dan usaha ini nggak cuman sekali dua kali. No, it's like your lifetime gitu. Jadi ya lifetime. Usaha kita kalau mau belajar bahasa itu seterusnya. Jadi nggak bisa dilimit. Habis ini, oke, aku belajar bahasa Inggrisnya setahun aja deh. Habis itu aku nggak belajar lagi, nggak bisa. Jadi belajar itu continue dan terus berproses seperti itu. Jadi memang kita harus paham di situ gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bisa pintar bahasa Inggris atau mungkin bahasa asing yang lain ya Pak Andrea, mungkin sama sih tipsnya, saya pikir seperti itu juga. Nah, bisa memanfaatkan gadget kita juga ya. Ya, exactly. Karena sekarang saya terakhir itu cek ada kemarin kita punya intern yang dari Kanada. Si Ivan ya. Evan itu mengatakan bahwa kita bisa menggunakan Duolingo. Nah, itu salah satunya mereknya gitu. Tapi masih banyak yang aplikasi di Android yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar bahasa asing itu banyak sekali sekarang. Jadi saya pikir untuk belajar bahasa asing atau khususnya bahasa Inggris nggak susah Pak Andri sebenarnya. Karena kita sekarang ini eranya adalah open source. Artinya kita bisa
bisa akses segala sumber dengan mudah, dengan gadget kita sudah bisa, dimanapun, kapanpun, selama punya kuota. Kalau nggak ada kuota sama aja bohong bro, nggak bisa gitu ya. Jadi selama kita punya kuota, ya silakan nanti teman-teman bisa belajar dari manapun, dimanapun, dan kapanpun. Saya pikir kayak gitu Pak. Tapi nih mungkin setelah mereka belajar lewat gadget atau lewat aplikasi, Ya. belajar sendiri kan berarti mereka kan ya, itu mungkin dengan mudah memang. Tapi bagaimana mungkin dengan prakteknya gitu? Ya oke, memang kalau untuk aplikasi ya kita butuh partner minimal. Yeah, I would say, yeah, especially kalau sudah mulai di college seperti IHS, ada banyak teman yang di situasi yang sama. Iya. So, yang satu saran yang saya bisa berikan itu bikin kelompok yang bertemu hanya untuk ngomong bahasa Inggris. So, ini saya punya teman-teman Betul, juga ya. yang gini, dan mereka bikin WA group, dan semua dalam WA group itu hanya bahasa Inggris. Ya betul. Hanya mudah boleh sekali itu, bahasa betul. Inggris. Terus mudah sekali. Mereka ketemu sekali seminggu dan conversationnya cuma bahasa Inggris saja. And we have an English club, right? Yeah, we have English club di sini. Wah, Yeah, English club. promosi. English club juga di IHS ya. IHS. Ya, itu Maybe one time we can put it as a live. I mean like online. We can certainly do that. Yeah, yeah. So kalau teman-teman yang baru yang mau daftar atau sudah daftar di IHS ya, pas orientasi ya, Orientasi. nanti sama ini guys dia menjelaskan apa kelompok-kelompok sosial yang ada di IHS. So English Club is one of them, dan don't be afraid to join. Don't be afraid to join, meet other people yang juga pengen belajar, yang juga suka bahasa Inggris. Dan don't be afraid to make mistakes ini juga. Jangan khawatir Yeah, salah. yeah, Kalau sure. kalau kamu nggak salah, nggak ada yang bisa koreksi kamu. Yeah, kan? yeah, exactly. So intinya jangan takut mencoba gitu. Iya. Sudah menjawabkah teman-teman ya? Pastinya sudah ya. Seharusnya ya ada Nas Blas juga nih untuk tips belajar cepat menguasai English. Hearing, Iya. listening. Oh, listening ya. Coba dijawab coba. Satu aja coba yang English listening ini. Wow, kalau listening itu seperti yang both of us bilang tadi, Bisa lewat aplikasi dengan juga ya, menggunakan mendengarkan. aplikasi Iya, video dan audio. Tapi yang lebih baik itu orang yang ngomong, somebody talking. Kalau song lirik Lirik lagu lagu. itu nggak seperti ngomong biasa. Yeah. It's not like daily talking, like we are talking. So you need to listen to people talking, especially from different countries. Jangan hanya Amerika saja. Kalau Amerika yang mungkin yang paling gampang, tapi Inggris UK, Inggris Australia, Inggris dari negara lain juga penting. Ya, dan sekarang sudah banyak sih Pak Andri untuk diakses. Kalau teman-teman mau belajar listening itu dari YouTube itu sudah banyak sekali materi listening yang saya pernah browsing juga materi listening. Jadi isi listening seperti itu banyak sih yang sudah bisa diakses sekarang. Apalagi sekarang dari gadget juga bisa. Jadi teman-teman tinggal search di YouTube itu listening material seperti akan muncul banyak sekali. Nah, mungkin apa yang disampaikan Mr. Robert tadi adalah kita juga perlu melatih listening kita itu dengan konteks video yang bukan materi pelajaran. Jadi kayak orang ngomong, kemudian news, ya, jadi mendengarkan berita seperti itu juga bisa digunakan sebagai practicing untuk listening seperti itu. Jadi tipsnya kalau misalkan untuk melatih listening, ya mau nggak mau itu tadi kita harus terbiasa dan kita membiasakan untuk terus mendengarkan. Jadi jangan sampai berhenti. Dan listening itu memang tantangan yang buat kita orang lokal itu nggak mudah listening, apalagi kalau udah tes. Wah, itu udah kita down dulu kalau listening biasanya. Kenapa? Karena iya, karena udah momoknya tadi loh. Nah, mindsetnya itu udah susah dulu gitu loh. Jadi itu memang kita butuh proses. Jadi kalau minta tips listening, ya saya menyarankan biasakan untuk banyak browsing tentang bahasa Inggris itu sendiri. Jadi memang harus membiasakan ya, karena listening berhubungan dengan telinga. Jadi memang telinga kalian juga harus membiasakan dengan Inggris every time ya.
Baik, ini ada Dava bertanya nih. Mungkin ini menjawab juga untuk Mbak tadi, ada yang bertanya Mbak Tandi Esti ya mengenai TOEFL nih. Mbak Tandi Esti, sekarang kita akan menjawab mengenai TOEFL yang tadi ditanyakan juga ya. Sir, TOEFL sebenarnya penting nggak buat kerja di luar negeri? The important of TOEFL maybe. TOEFL atau IELTS? TOEFL ya. Jadi kalau Mbak Tandi Esti juga bisa memperhatikan. kalau TOEFL itu, jadi gini, kalau di dalam tes bahasa Inggris itu memang ada banyak macam tes bahasa Inggris yang mana itu didesain sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Nah, TOEFL itu sebenarnya didesain untuk studi lanjut ya Pak Andri. Jadi TOEFL itu dibuat untuk mendapatkan skor kemampuan dalam bahasa Inggris khususnya untuk studi lanjut. Jadi kalau untuk belajar ke tingkat lanjutan di luar negeri kita akan banyak membutuhkan TOEFL. Nah, tetapi sekarang TOEFL itu sendiri sudah tergeser dengan yang namanya IELTS karena sekarang hampir semua perusahaan baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang bisnis itu sekarang mensyaratkan IELTS. Ya, IELTS itu lebih banyak. Jadi lebih baiknya atau mungkin saya menyarankannya kita atau kalau mau belajar untuk tes ke luar negeri dan sebagainya, IELTS itu akan lebih bagus lagi. Nah, berbeda lagi dengan kalau di kapal itu ada lagi yang namanya Marlin Test. Nah, Marlin Test itu juga fungsinya untuk bekerja di kapal. Jadi kalau kita mau apply ke cruise line atau perusahaan kapal, nanti teman-teman tuh akan mendapatkan Marlin Test. Dan di sini kita sudah punya materinya juga ya Rob ya. Jadi kita sudah prepare juga. Di sini ada nanti kalau yang di program cruise ship atau CSO itu kita akan kasih yang namanya Marlin Test. Itu nggak ada di kursusan bahasa Inggris, itu sangat susah karena materi itu memang didesain khusus untuk ke kapal gitu. Nah, jadi tes TOEFL atau IELTS itu tergantung fungsinya. Seperti itu sih kalau saya. Depends on the country sometimes as well. So if you want to go to UK or Australia, then IELTS is more preferred. So for studying in Australia or the UK, and IELTS is the one to choose. TOEFL I think is better if you want to go to the US, America. So again, cek kalau misalnya kamu mau kerja di negara mana, cek dulu program apa, tes apa yang persyaratannya cocok, yang sesuai. Exactly, seperti itu Pak. Oke. Tadi Mbak Tandiasi juga menanyakan berapa sih harganya kira-kira untuk TOEFL atau TOEFL course atau TOEFL test? TOEFL course atau TOEFL test, lah itu dia Mbak Tandiasi. Mungkin nanti bisa kita jawab ya untuk TOEFL test atau TOEFL Kalau test harga atau... kita nggak ngerti ya. Tapi kita juga ada kerjasama untuk IAS sendiri bersama British Council untuk menyelenggarakan IELTS test di kampus IAS ya, betul ya Bapak sekalian. Oke, untuk setengah jam ini sesi kita untuk bahasa Inggris bersama Mr. Gideon dan juga Mr. Robert mungkin akan segera berakhir. Ini ada satu chat lagi nih dari Marlina Anastasia. Let's join offline class. Sudah kayaknya udah nggak sabar nih. Let's join offline class ya. With you of course nih ya. Iya, mari semuanya. Mari yang semuanya ya. Belum kesini segera kesini. Ya, yang belum bergabung bersama IAS Indonesia segera melakukan pendaftaran, atau apabila kalian membutuhkan pertanyaan lebih lanjut mengenai program di IAS seperti apa, kalian bisa membuka di sosial media kami IAS Indonesia, ada Instagram juga, ada admin kita yang nanti akan siap membantu. Lewat Instagram ini juga bisa, nanti ada DM kalian, mungkin bisa kita bantu juga untuk tanya jawab setelah mungkin IJ Live ini berakhir atau anytime. Baik, ini ada kata-kata terakhir nih dari Anthony, kembali ke Anthony tadi, ada alumni kita ya. Ini kata-katanya juga fantastis, mungkin bisa untuk menutup sesi kita yang setengah jam ini, yang sebentar lagi akan kita lanjutkan bersama Ibu Ineke untuk sesi mengenai mahasiswa baru dan kegiatan kemahasiswaan ya. Baik, dari Anthony, anak muda sekarang harus smart, harus pintar bahasa Inggris biar bisa punya pergaulan yang kelasnya juga internasional, bisa bekerja dengan ruang lingkup dan juga standar internasional. Dan di sini juga Anthony mengucapkan terima kasih buat IHS, nggak nyesel kuliah di IHS, lulus kerja di Bali, kapal pesiar, dan sekarang di penerbangan.
Ya, jadi memang Anthony ini bekerja di 3 divisi sekaligus nih. Iya. Pertama dia kerja di darat istilahnya ya, berarti di Bali. Dia pernah bekerja di salah satu hotel di Ayana, Bali, salah satu hotel and resort bintang 5 juga di Iya. Bali. Dan kemudian setelah itu dilanjutkan bekerja di kapal pesiar juga, artinya sudah keluar dari Indonesia, keliling dunia juga. Dan di sini bahasa Inggris pasti sangat Oh, iya. dibutuhkan Every sekali day. ya, everyday, Every day. pasti juga. Dan kemudian saat ini dia malah ke penerbangan nih sebagai pramugara. Jadi ini luar biasa juga, dia bisa di hotel bintang 5 di darat, di laut, dan sekarang di udara. Coba bayangkan nih teman-teman nih ya. Ini salah satu bukti nih. Anthony, apa kabar? Sukses selalu ya, sehat selalu juga. Yes. Baik, terima kasih Pak Gideon, Pak Oke, sama-sama. Robert juga ya untuk English Fluency Practice. Semoga lancar kedepannya, sehat Thank selalu. you. Yeah. Say hi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke. Ya, Oke. thank you.